Astra, melangkah bersama membana di udara. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Dera Podcast dengan aku, Freya, sebagai podcaster kalian pada hari ini. Oke, mungkin bagi beberapa kalian tuh udah tahu aku ya, udah sekian lama nih aku gak ketemu sama kalian. Nah, karena ini aku udah ketemu lagi sama kalian, aku mau langsung bawain kalian tamu yang spektakuler, keren, dan pastinya hebat banget nih. Beliau adalah coach tim Satria Utama di SMA Negeri 1 Pati yang kemarin baru saja menjuarai Pemuda Cup. Wih, keren banget gak sih teman-teman? Mau tahu nggak tips and triknya apa? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Pak Hendra. Halo Bapak. Halo. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Pak ke teman-teman yang sedang menonton. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Indra Pramana Putra. Saya sebagai coach Satria Utama SMA Negeri 1 Pati. Oke, keren banget nih Pak. Kemarin kan tim Satria Utama tuh baru aja menang Pemuda Cup ya Pak. Oke, mungkin sebagai pembukaan ini aja Pak. Kan Pak Hendra ini menjabat sebagai coach ya Pak sekarang. Iya. Boleh diceritain nggak nih Pak asal mulanya perjuangannya Pak Hendra tuh menjadi sebuah coach untuk basket gitu, gimana Pak? Ya. Saat saya menjadi coach ini sebenarnya perjalanannya mulai dari saya sebagai pemain ya. Jadi saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Pati. Saya lulus dari sini 2006. Jadi saya tahu seluk-beluk yang ada di SMA 1 seperti apa. Itu dasar saya menjadi pelatih. Yang kedua, setelah saya lulus, saya kuliah, kemudian ambil lisensi pelatih di UNES ya. Saya kuliah di UNES, Universitas Negeri Semarang. Saya ambil jurusan olahraga di situ. Kemudian setelah lulus saya bukan langsung ke SMA Negeri 1 Pati sebagai pelatih, tapi saya mengajar dulu di sekolah yang salah satu sekolah SMK swasta di Kabupaten Pati. Di situ saya ngasah juga skill saya sebagai pelatih. Beberapa kali kompetisi pernah ikut, dan di situ saya melatih 2 tim yaitu putra dan putri. Setelah 2 tahun yang lalu ya, saya kembali di SMA Negeri 1 Pati. Saya daulat sebagai coach untuk tim putra yaitu Satria Utama. Yang putri diambil atau diampu oleh coach Diki di Citra Muda. Di perjalanannya sebenarnya lama ya, bukan 1-2 tahun kemarin, tapi baru-baru saja, baru 2 tahun ini menjadi pelatih di Satria Utama, termasuk menjadi bagian dari pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Mungkin itu ya. Oke Pak, panjang banget ya Pak. Ternyata perjuangannya kayak nggak tiba-tiba jadi coach aja gitu ya Pak. Udah berapa lama nih Pak kalau boleh tahu udah dia mengajar di SMA Negeri 1 Patinya? Saya mengajar di SMA 1 itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun ini berarti sejak 2022 saya ngajar, plus saat itu juga menakodai Satria Utama untuk tim bola basket putra. Oke Pak, sebelumnya gimana nih Pak perasaannya? Kan dulu Pak Hendra jadi siswa ya di SMA Negeri 1 Pati, sekarang udah jadi pelatihnya gitu. Gimana Pak kayak rasanya kembali ke sekolah yang dulu Pak Hendra jadi pelajarnya? Ya kalau saya excited ya. Jadi satu, yang kedua bangga karena perubahan di SMA Negeri 1 Pati saat saya dulu sarana prasarannya mungkin nggak sekeren sekarang gitu kan. Yang dulunya lapangannya masih kurang representatif, terus tidak indoor, sekarang udah bagus, udah indoor. Sayang kalau kita tidak berprestasi di bola basket gitu ya. Oke, langsung digas saja ya Pak di bola basketnya. Oke Pak. Ini ya Pak, kalau jadi coach itu kan pasti ada tantangannya Pak dalam melatihnya juga. Biasanya tuh tantangan-tantangan apa Pak yang Pak Hendra hadapi? Baik, jadi untuk tantangannya ini dari segi pemain ya. Jadi kalau kita bilang sarana prasarana, kita sudah cukup komplit menurut saya. Bola sudah banyak, lapangan sudah bagus,
tapi yang kendala kita pastinya ada pada pemain. Kenapa kok pemain? Pemain ini gini, kalau kita melatih siswa SMA, SMP mungkin ya, di situ SMP, SMA, itu kendalanya pada segi pengaturan jam latihan. Satu, iya, Pak. pengaturan jam latihan seperti ini. Jadi SMA Negeri 1 Pati sejak dulu kala, sejak saya sebagai siswa sampai sekarang pun, siswa yang masuk di SMA 1 Pati itu pasti menginginkan dia itu berprestasi di berbagai lini. Mungkin sebagai prestasi saat intrakurikuler, saat pembelajaran. Dia harus menambah skillnya dengan les, bimbel. Jadi banyak ya Pak waktu-waktunya buat hal lain juga. Iya, terus kemudian dia juga pengen ekstrakurikulernya juga bagus, berprestasi. Maka dari itu saya kendalanya pada saat pengaturan jam latihan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang terkendala setelah pulang sekolah ternyata ada les. Nah, jadi tidak komplit. Biasanya yang kita latihan kalau tidak ada kompetisi, prakompetisi udah masih lama kompetisinya, kita seminggu 2 kali. Nah, tapi kadang-kadang di sela-sela itu kadang-kadang anak-anak itu banyak yang les. Jadi personil atau pemain itu tidak komplit kadang-kadang. Maka dari itu siasatnya ada beberapa yang strategi yang kita atur di situ. Mungkin boleh diceritain nggak nih Pak strateginya? Karena kan kalau misal ada satu pemain yang nggak masuk tuh kadang pengaruh ke permainannya gitu Pak. Itu yang misal banyak nggak bisa karena les, banyak karena nggak bisa karena hal lain tuh gimana Pak solusinya kalau dari Pak Hendra? Iya, jadi kita ambil strategi atau ambil peluang yang seperti kita mengatur. Jadi saya sebagai guru olahraga di sini dan sebagai pelatih itu sebenarnya sangat terbantu. Karena apa? Kita birokrasi ke sekolah juga sangat bisa, karena saya sebagai pendidik dan juga pelatih itu mengizinkan anak itu lebih mudah daripada saya harus sebagai pelatih saja. Pak. Dari luar kan mungkin kita koordinasi dengan sekolah agak kurang bisa kan gitu. Kalau saya sebagai pendidik dan bisa sebagai pelatih, otomatis saya birokrasinya enak. Nah, mungkin anak-anak strateginya anak-anak saya izinkan separuh hari mereka berpendidikan atau belajar dari pagi sampai siang, kira-kira pukul 1, nanti setelah pukul 1 sampai 5 sore mereka baru basket ya, gitu, latihan. Jadi apabila dalam satu hari itu kita tidak bisa komplit, dalam hari mungkin hari Senin nggak bisa komplit, dari Selasa Rabu bisa komplit. Nah, itu saya manfaatkan, saya maksimalkan di situ. Materi apa yang harus saya lakukan di situ, kita harus maksimalkan karena jumlahnya komplit gitu. Karena juga pasti ada beberapa hari yang nggak bisa komplit gitu. Iya, ya, pasti. Karena ya dibilang kalau SMA 1 ya, kalau lulus dari sini nggak masuk di perguruan tinggi yang favorit itu sayang juga. Iya, bukan anak SMA 1 biasanya. Waduh, gitu ya. Amin Pak, masuk ke perguruan tinggi favoritnya mereka semua ya Pak. Favorit itu bukan berarti itu yang yang negeri-negeri saja, tapi swasta yang favorit juga banyak kan gitu. Iya Pak. PTN impiannya mereka gitu ya betul, Pak. Oke Pak. Kalau boleh tahu tuh latihannya setiap hari apa aja Pak? Kalau untuk jauh dari kompetisi atau kompetisi yang masih lama, biasanya itu saya seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis ya seperti puasa gitu ya. Oh iya Pak, ada hari-hari itunya Pak. Iya, Senin sama Kamis. Tapi kalau mendekati event kompetisi seperti kemarin Muda Cup itu 3 minggu, 4 minggu itu sudah harus kita prepare ya. Kita prepare materi-materi yang kompetisi sebelumnya, PR kita apa yang harus kita perbaiki, di situ harus kita kejar gitu. Materi-materi yang mereka kurang maksimal pada saat
game atau pertandingan Oh, iya, kompetisi Pak. selanjutnya. Berarti apa kalau event gitu ngambilnya dari jauh-jauh hari gitu Iya, ya Pak? Oke kalau Pak. olahraga nggak bisa kita sehari 2 hari terus Langsung juara, itu bisa nggak gitu bisa. ya Pak? Iya, nggak, Oke. wah, mustahil itu. Ya, Semua apa sesuatu juga iya, harus jauh-jauh hari iya, gitu ya Pak? iya. Oke Pak. Kalau ini kan Pak kemarin tuh Satria Utama baru aja menjuarai ya Pak. Iya. Ini gimana dulu nih perasaannya Bapak lihat tim yang Bapak latih tuh jadi juara? Ya, bangga satu, yang kedua eh, bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Jadi eh, kita menang itu bukan suatu hal yang hanya kerja keras dari kita, tapi keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa kan, masih diberikan selalu kemenangan dalam kompetisi. Ya mungkin memang belum maksimal, tapi itu pencapaian yang Luar menurut biasa. saya yang tertinggi di kompetisi kemarin ya. Jadi puas, tapi masih harus banyak pembenahan ya Masih gitu. tetap bakal digas terus Iya, ya Pak? iya, iya, masih. Setelah ini Satria Utama mau ikut kompetisi lagi di Kudus, di Saloku Cup kalau tidak salah. Itu kemarin kita sudah prepare, karena kemarin materi pemain yang kemarin itu cukup mumpuni ya, kita ambil lagi di materi pemain yang kemarin, yang saat Pemuda Cup kemarin gitu. Oke Pak, jadwalnya padat banget ya Pak? Iya. Keren, teman-teman kita juga kirim doa buat tim Satria Utama buat pertandingan di Kudus ya Pak tadi, Iya. supaya bisa mendapat kejuaraan. Amin. Amin. Oke Pak, kalau juara itu kan pasti butuh yang pertama kekompakan juga ya Pak, terus Iya. juga sinergi antar anggotanya. Iya. Pak Hendra sebagai coach, sebagai pelatih tuh gimana sih Pak cara untuk meningkatkan kekompakan, meningkatkan solidaritas antar anggotanya tuh gimana Pak? Oke, ya jadi bola basket itu kan permainan kelompok ya. Jadi kita tidak bisa bermain tanpa rekan-rekan yang lain gitu kan. Jadi saya menanamkan pada anak-anak saya bahwa kalian itu kerja atau kalian itu berkompetisi itu bareng-bareng. Jadi kalau satu orang tidak bisa, berarti yang lain tuh harus siap. Jadi bola basket kalau di lapangan itu 5 orang ya. Yang lain kan berarti line up kedua, atau kalau kita bilang cadangan itu kurang maksimal, kurang pas kalau menurut saya. Line up kedua aja Iya, gitu line ya, up Pak? kedua. Yang pertama line up ya, line up, terus yang itu kan second line up ya, Oh, seperti iya, itu. oke, Bilangnya Pak. seperti itu. Supaya mereka ada apa? Ada chemistry di dalam permainan. Karena kalau mereka itu dianaktirikan biasanya seperti itu, saya kok nggak pernah dimainkan. Nah, itu pasti ada rasa yang ingin berontak ya, saya kok nggak dimainkan terus, iri, terus juga ya ngerasa pasti. nggak puas kayak kok aku nggak dimain-mainin terus Iya, sih gitu ya makanya Pak? seperti itu. Mereka ikut, saya sudah memberikan pemahaman pada mereka. Siapapun yang bermain, siapapun yang diminta untuk tanding itu yang harus siap. Maka dari itu mereka semuanya harus siap. Itu satu. Yang kedua, dalam tim itu tidak boleh ada saling menjatuhkan. Jadi di dalam tim kalau ada yang bercanda gitu kan, bercanda tapi intinya bercandanya masuk di Menjatuhkan hati, gitu. masuk di hati itu kan kadang-kadang menjadi tidak maksimal mereka berkolaborasi kerjasama, Iya, karena Pak. ada apa namanya, rasa Nggak nyamannya ya nyaman juga. dengan satu tim. Maka dari itu saya selalu menanamkan bahwa kalian itu tidak boleh saling menjatuhkan. Mungkin guyon tapi sebenarnya tidak maksudnya tidak apa namanya, tidak itu ya, tidak masuk di beneran, tapi akhirnya nandes gitu ya. Iya. Bahasa Jawanya Mungkin nandes gitu ya. kita ngiranya tuh kita bercanda tapi Iya. dianya kan setiap orang punya sensitivitas yang Betul, berbeda-beda iya, ya Pak. iya. Takutnya juga kalau bercandanya berlebihan malah nggak enak di hati Iya, gitu ya. jadi pokoknya setiap anak, setiap pemain saya tanamkan sifat seperti itu. Yang ketiga, selalu kalian berdoa, dan selalu kalian itu rendah hati, tidak boleh kalian
eh, kalau sudah dapat nama, kalau kalian sudah masuk tim ini, kalian terus bersikap seenaknya, itu tidak boleh. Saya menanamkan anak-anak saya seperti itu. Maka dari itu sikap disiplin mereka terbentuk. Kira-kira itu. Oh iya Pak, itu tapi emang saya lihat sendiri sih Pak, karena mereka tuh di kelas saya kan juga ada yang tim termasuk di Satria Utama itu ya Pak, itu benar-benar dia tuh dedikasi banget buat Satria Utama, sikap disiplinnya juga ada banget Pak. Iya. Oke Bapak, keren banget Pak. Mungkin selama Pak Hendra menjadi coach Satria Utama tuh ada nggak Pak momen-momen spesialnya gitu? Iya, di momen spesial sebenarnya kita selalu mengadakan momen-momen spesial di dalam latihan. Saat selesai latihan, ya momen spesial sebenarnya kita bangun dari mana-mana ya. Jadi yang sering kita lakukan adalah setelah latihan kita diskusi, refleksi, diskusi bagaimana hari ini kira latihan, sore ini kita latihan bagaimana. Yang kedua, beberapa kali kita sempatkan untuk setelah latihan pagi, kan biasanya latihan pagi di hari Minggu itu pernah latihan pagi, itu kita mengadakan sarapan bersama, seperti itu, supaya lebih akrab, lebih itu. Dan pada saat kemarin pernah kompetisi sekali di Kudus, itu juga makan bersama juga. Iya, di sana juga kita grouping namanya ya, kita ngobrol-ngobrol ke depan kaitannya dengan kompetisi, dengan apapun lah di situ, momen-momennya seperti itu kira-kira. Oke Pak, itu selain basket pernah ada kegiatan nggak Pak di luar basket tapi memang untuk tujuannya tuh meningkatkan solidaritas gitu Pak? Selain tadi makan bersama, mungkin pergi-pergi kemana gitu Pak? Iya, itu baru mau direncanakan sebenarnya. Mau direncanakan nih, udah nggak sabar nih Pak yang tim Satria Utamanya Pak. Iya. Setelah kompetisi ini, setelah kompetisi Saloku mungkin nanti kita mau rencanakan outing ya, biasanya dibilang outing ya, kalau kegiatan di luar nanti akan di share ya, video-video sama foto-fotonya ya kan. Buat kenang-kenangan juga nih Pak. Iya, ini tim Satria Utamanya langsung nggak sabar ini Pak. Nunggu info selanjutnya. Iya. Oke Pak. Kemudian untuk menjadi juara itu kan juga nggak mudah ya Pak. Biasanya tuh bagaimana sih cara pelatihannya Pak Hendra supaya timnya itu maksimal gitu loh Pak, mengeluarkan semua potensi anggota-anggotanya mereka Pak? Iya. Jadi selain kita latihan rutin, terus mengkoreksi materi-materi yang mungkin belum maksimal di kompetisi sebelumnya, itu biasanya saya menekankan pada anak-anak selama latihan selalu jaga kondisi fisik. Kondisi fisik dalam artian kondisi kesehatan, juga kondisi fisik dalam saat kalian latihan. Di dalam latihan itu boleh kalian body charge atau body contact, tapi tidak boleh mencederai. Nah, itu apabila di dalam latihan itu nanti ada yang cedera, itu akan membuat kekurangan atau kelemahan ya. Jadi selalu saya tekankan setiap akan mengikuti kompetisi, selalu kalian jaga fisik dalam artian menjaga pola makan, itu juga dikurangi supaya kondisi mereka juga tidak tidak drop saat kompetisi, dan tidak ada yang cedera saat kompetisi seperti itu. Iya Pak, soalnya takutnya kalau banyak kegiatan fisiknya berlebihan tuh malah jadi ngefek ke latihannya juga gitu ya Pak. Iya. Oke Pak, kemudian waktu Bapak latihannya nih, biasanya tuh model latihannya tuh kayak gimana Pak? Kayak langsung main atau ada dibagi perorangan gitu Pak? Iya. Jadi kita bagi saat pra kompetisi itu dibagi menjadi
tiga tahap ya, tiga tahap tiga yang tahap. ya tiga tahap. Yang pertama itu pasti dari segi apa, kekuatan dari kekuatan fisik mereka, ya kekuatan fisik mereka, kekuatannya dari segi daya tahan, endurance kan, daya tahan, terus kecepatan dan sebagainya. Itu kita latih di mungkin 1 atau 2 minggu awal. Yang kedua kita masuk di teknik skill dari passing, dribble, terus skill individualnya, dia posisinya apa, posisi luar 1, 2, 3 atau posisi big man, posisi besar 4 sama 5. Nah itu kita latih skill di situ. Terus kemudian di minggu terakhir atau 2 minggu terakhir biasanya kita masuk pola pertandingan, main gitu, main game ya, ya, karena di situ kita ada simulasi untuk strateginya ya, pola serangan, pola bertahan seperti apa itu dirangkai di pola pertandingannya itu ya Pak. Jadi tiga tahap itu kita lakukan. Wah keren banget teman-teman, sampai 3 tahap tuh emang bener-bener persiapannya sematang itu ya Pak. Iya. Kalau biasanya tuh pertandingan yang tadi Pak, yang pola pertandingan tuh antar anggotanya atau ada tim lain nih Pak yang membantu mereka? Ya, jadi di dalam sebelum kompetisi biasanya tuh banyak tim-tim dari SMA lain yang jadi dari SMA lain datang gitu ya Pak kesini? ingin berlatih tanding, namanya sparring kan ya. Itu ada beberapa sekolah yang kemarin kita latih tanding, SMA 2 kemarin juga iya, terus SMK 2 kemarin, terus SMP 3 Pati juga ingin nyoba. Walaupun SMP SMA gitu ya Pak? Iya, SMP SMA kan kita cuma latihan, kita tidak dari SMP-nya ya SMA-nya kita menginginkan pola itu jalan. Bagaimana sih kalau ada dari pihak atau pemain dari klub yang lain atau tim yang lain, pola ini bisa nggak kita jalankan gitu kan. Nah, jadi kita tidak memburu kemenangan pada saat itu, kita itu bagaimana cara pola dan konsep latihan kita bisa kita jalankan saat tanding dengan tim yang lain, bukan tim kita sendiri kan gitu. Betul Pak, itu kemarin saya juga lihat tuh beberapa kali Pak, ada SMA lain yang datang ke SMA 1 Pati buat sparring basket. Iya, dulu pernah Tayu juga ke sini. Terus SMA 1 Juwana juga kita mau latih tanding dengan kita. Ya lapangan di SMA 1. Keren banget sih Pak. Itu juga selain walaupun sparring doang, tapi kan juga bisa ini ya Pak, ningkatin persaudaraan sama itu sekolah-sekolah lain juga gitu ya Pak. Oke, keren banget sih Pak. Pak Endra ini benar-benar pelatih yang hebat, yang keren banget ya teman-teman. Oke Pak, mungkin sebagai pelatih Satria Utama SMA Negeri 1 Pati, ada nggak nih Pak yang mau disampaikan ke anggota tim Satria Utamanya nih Pak? Sini apa langsung? Langsung saja ini Pak, ke sini saja Pak. Gitu ya. Ya, baik, untuk anak-anakku tim Satria Utama. Jadi di dalam kalian berkegiatan, kalian latihan itu pokoknya setiap kali latihan kalian maksimalkan potensi yang ada di diri kalian. Jangan tanggung-tanggung, jangan cepat puas ya, jangan cepat puas untuk melanjutkan tren baik kita ya. 2 kompetisi kemarin kita paling tidak kita dapat dapat penghargaan ya kan. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan saat latihan sampai kompetisi itu bisa kalian manfaatkan betul untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu aja. Amin. Bagi tim Satria Utama yang nonton video ini ada nasihat dan kata-kata nih dari Pak Hendra buat nanti pertandingan di Kudus ya Pak yang mendatang. Itu pertandingannya kapan tuh Pak kalau boleh tahu? Tanggal 12 sampai 19 Oktober. Oh, bentar lagi ya berarti Pak. Wah, jadi persiapannya udah matang banget nih ya Pak pasti. Tinggal menambah yang
kelemahan pada saat kompetisi Pemuda Cup kemarin. Oh iya, berarti evaluasi, Iya. selalu evaluasi terus ya Pak. Iya. Wah, keren banget nih Pak. Mungkin kita udah di akhir podcast nih Pak. Nggak Iya. kerasa ya Pak, Nggak kayak kerasa cepet ya. banget gitu. Iya. Mungkin dari Pak Hendra sendiri ada nggak yang mau disampaikan bagi teman-teman yang sedang menonton? Apa ya? Yang jadi dari saya, terutama yang dari saya berikan pada pemirsa semuanya atau penonton semuanya, lakukanlah sesuatu yang di hadapan kita secara maksimal. Jadi kita pasti akan mendapatkan hal yang maksimal juga, berbanding lurus mestinya. Oh, iya. Seperti itu. Iya sih Pak, karena kita juga nggak boleh nyerah di tengah jalan aja Iya. gitu ya Pak. Karena kan ya pasti tuh kita kalau menabur kita juga akan menuai hasil yang Iya, sepadan betul, gitu ya iya. Pak. Oke. Dan teman-teman, setelah kita mewawancarai Pak Hendra, bisa kita lihat kalau Pak Hendra tuh pelatih yang benar-benar hebat, keren, dan juga bisa memaksimalkan Amin. potensi anggota-anggotanya Pak. Benar-benar pelatih yang baik Pak. Wah, keren banget sih Pak, kita tepuk tangan buat Pak Hendra. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak udah bersedia hadir di podcast Derap pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!